Teman-teman, kita lanjut lagi yuk di soal P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya di sesi kompetensi teknis tentang penilaian situasi kerja sederhana untuk teman-teman yang kategori pelamar khusus. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 1 ya. Ketika Anda mulai berangkat ke sekolah setelah libur semester yang cukup panjang, saya sering merasa apa nih? Apakah A. Membayangkan pekerjaan yang banyak, B. Berharap semoga ada perpanjangan waktu libur, C. Mencari cara untuk bisa membolos, D. Merasa tertantang tugas yang diberikan, E. Bersemangat untuk melaksanakan rutinitas seperti biasa. Di dalam soal nomor 1 ini teman-teman, kita analogikan teman-teman sudah melakukan liburan panjang, kenaikan kelas kah atau pergantian semester. Nah teman-teman semua ini dihadapkan besok mau berangkat sekolah di hari pertama. Nah apa yang akan teman-teman lakukan atau yang teman-teman akan rasakan seperti itu teman-teman. Jadi kita akan pilih yang paling positif nih teman-teman. Jika kita pilih A, membayangkan pekerjaan yang banyak, maka kita nggak akan pilih ini. Karena apa? Karena di sini tidak perlu kita membayangkan pekerjaan yang banyak, tapi harusnya kita bersemangat teman-teman. B. Berharap semoga ada perpanjangan waktu libur. Nah ini tidak akan kita pilih. Ini berharap pada sebuah pencapaian yang memang tidak seharusnya kita lakukan. C. Mencari cara untuk bisa membolos. Apalagi ini kita akan langsung delete. Merasa tertantang tugas yang diberikan, kita akan checklist. E. Bersemangat untuk melaksanakan rutinitas seperti biasa, kita akan checklist. Selalu ada dua opsi yang memang berdekatan untuk clue soal berikut ini teman-teman. Dari setiap soal itu bisa jadi teman-teman akan menghadapi soal-soal yang memang opsinya itu sangat berdekatan. Ketika teman-teman mendapatkan opsi yang berdekatan, maka teman-teman lihat lagi mana ada poin lebih daripada opsi tersebut. Misalkan nih teman-teman, di yang D ini merasa tertantang tugas yang diberikan, sedangkan yang N-nya bersemangat untuk melaksanakan rutinitas seperti biasa. Adanya rasa tantangan ini karena adanya semangat. Kenapa bisa semangat? Karena dia lahir atau timbul sendiri dari motivasi intrinsiknya teman-teman. Kalau misalnya kita sudah terbangun motivasi intrinsiknya, maka kita akan mendapatkan rasa tantangan apa ini yang akan kita hadapi untuk besok. Saya siap untuk menghadapi esok hari atau pekerjaan apa yang akan kita hadapi. Jadi ada optimisme teman-teman. Jadi jangan sampai kita pilih yang memang harus bernegosiasi kemudian berharap sesuatu yang memang bukan peraturan yang berlaku. Jadi kita akan pilih jawabannya yang N ya teman-teman. Jawabannya ini teman-teman, rasa semangat yang ada memberikan efek motivasi intrinsik dalam guru. Semangat yang membangkitkan rasa menantang akan tugas lainnya dan tidak murung ketika ada tugas yang baru. Jadi lebih kepada motivasi intrinsiknya ya teman-teman ya. Motivasi intrinsik tuh motivasi yang hadir dalam diri guru itu sendiri. Let's go teman-teman ya, kita lanjut lagi di nomor 2 nih. Di soal nomor 2 ini teman-teman, di sekolah Anda ada guru yang purna tugas, berarti ini pensiun ya. Kebetulan mejanya tidak jauh dari meja Anda. Kemudian kepala sekolah itu memberikan instruksi nih teman-teman untuk berpindah meja dari meja ya teman-teman semua ke tempat guru yang purna tugas tersebut. Padahal barang guru tersebut yang purna tugas itu masih banyak di mejanya. Apa yang akan Anda lakukan teman-teman? Apakah A. Pindah saja karena ini perintah pimpinan, B. Merapihkan meja saya dan tidak mau merapikan meja guru tersebut. Nah ini kan kita langsung delete teman-teman, karena kita nggak boleh untuk pilih-pilih ya teman-teman ya. Yang C. Negosiasi karena meja ini adalah meja sejarah saya. Nah kita akan juga delete. Walaupun meja itu sudah lama tapi ada instruksi dari pimpinan, maka kita harus segera pindah. Tapi pindahnya ini ada poin plus nggak? Karena kayak yang A kita sudah checklist ya teman-teman. Nanti kita lihat lagi teman-teman, adakah poin plus lagi selain daripada yang A. Saya rapikan kedua mejanya sehingga merasa nyaman. Nah ini kita akan checklist juga. Bersemangat untuk mengumpulkan barang yang masih terpakai dan tidak terpakai dari meja guru tersebut. Ini pun kita akan checklist. Ternyata ada 3 opsi teman-teman yang paling berdekatan dengan clue soal nomor 2. Kalau hanya pindah saja karena perintah pimpinan, berarti di sini juga bisa ada indikasi untuk tidak merapikan, hanya pindah teman-teman. Jadi kita akan dilihat langsung aja di opsi A ini. Setelah kita menyaksikan nih teman-teman, tinggal ada 2 teman-teman. Saya rapihkan kedua mejanya sehingga merasa nyaman atau bersemangat untuk mengumpulkan barang yang masih terpakai dan tidak terpakai. Nah teman-teman, kalau misalkan kita akan pilih teman-teman, kita akan pilih yang poin E. Bersemangat ini seperti soal nomor pertama, adanya unsur motivasi intrinsiknya sehingga kita berani mengumpulkan barang yang masih terpakai tersebut dan tidak terpakai. Untuk apa teman-teman? Bukan kita untuk membuangnya, tapi kita untuk merapikan lagi teman-teman. Mengumpulkan barang tersebut sehingga kita mengerti mana yang barang yang memang seharusnya untuk tidak ada di meja,
mana yang barang yang harusnya ada di meja. Jadi yang poin pentingnya teman-teman itu adalah yang teman-teman. Merapikan meja sehingga nyaman dan adalah pilihan tepat karena tidak boleh kita membuang barang orang lain. Ditakutkan ada barang yang masih terpakai. Jadi kita akan memilah dulu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih teman-teman nih di soal nomor 3. Nomor 3 ini teman-teman, sudah bertahun-tahun Anda berada pada sekolah A, maka begitu juga dengan diri Anda semakin banyak perubahan dalam diri sendiri. Sikap Anda mengenai perubahan yang ada adalah yang mana teman-teman? Apakah A. meninggalkan kesulitan, B. sulit menyesuaikan diri, C. membutuhkan waktu yang lama dalam beradaptasi, D. mudah menyesuaikan dengan teman yang ada, E. selalu menentang jika atau ketika ada yang saya tidak sukai. Jelas yang nomor option E ini kita akan delete teman-teman, karena ini adanya menentang, tidak boleh seperti ini, kecuali kalau misalkan menentang pada peraturan yang salah ya teman-teman ya. Yang D teman-teman, mudah menyesuaikan dengan teman yang ada. Oke, kita akan checklist. Yang C, membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Nah ini kita nggak akan pilih teman-teman, karena kita harus dan wajib untuk cepat beradaptasi kepada lingkungan yang baru atau perubahan yang ada. Sulit menyesuaikan diri kita akan delete. Meninggalkan kesulitan kita akan delete. Ini malah pesimis teman-teman. Jadi meninggalkan, jawaban yang paling tepat adalah yang D, karena dia tidak ada lagi saingan ya teman-teman ya. Jadi optionnya adalah D, mudah menyesuaikan dengan teman yang ada. Berarti ini mudah beradaptasi. Jadi kalau misalkan ada sekolah baru dimutasikan atau pekerjaan baru, tugas baru, maka kita akan pilih yang cepat berkomunikasi dengan orang lain, cepat beradaptasi dengan orang lain, karena itu salah satu dari keterampilan kita, yaitu tentang kepribadian dan sosial teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang D nih teman-teman. Cepat beradaptasi dan mudah menyesuaikan terhadap teman atau pekerjaan dalam perubahan, maka sesuai dengan kompetensi kepribadian dan serta sosial yang berdampak pada peningkatan kinerja Anda. Jadi kita harus cepat beradaptasi di lingkungan yang baru atau pada perubahan-perubahan yang baru. Apalagi zaman teknologi seperti ini, kita wajib untuk bisa mengikuti zaman yang ada sehingga kita tidak tertinggal. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa belajar lagi nih teman-teman soal-soal yang berkaitan dengan kepribadian, kemudian ke sosial kultural, itu bisa membuat teman-teman lebih tajam lagi untuk menganalisis soal-soalnya. Lalu lagi teman-teman, yuk di soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini teman-teman, Anda akan naik tingkat karena persyaratan sudah cukup. Jadi mungkin itu naik jabatan ya teman-teman ya. Maksudnya ini adalah naik jabatan. Karena persyaratan sudah cukup untuk naik jabatan pada jenjang ASN. Tetapi ada teman Anda yang menawarkan kemudahan dengan uang agar misi naik tingkat atau naik jabatan terlaksana, padahal itu dilarang. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. mengambil jalan tersebut karena saya tidak mau ribet? Ini pasti kita langsung delete teman-teman. Ini kita langsung delete. Bukan dari ciri ASN yang baik. Berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Oke, kita akan checklist deh. Barangkali nanti yang lain opsinya lebih jelek ya teman-teman ya. C. menolaknya karena menyalahi aturan yang ada. Oke, kita akan checklist. Ini udah ada teman-teman yang C, menolaknya. Berarti otomatis yang B itu berguguran teman-teman. Karena ini berkonsultasi. Kalau konsultasi ada bibit untuk mau teman-teman. Nah ini langsung menolaknya, kita akan checklist. Ini tidak akan kita pilih. D. ragu-ragu akan teman Anda. Kita akan langsung checklist. Akan delete aja teman-teman. Karena ragu-ragu ini ada kapasitas untuk maunya. Saya menentang suap tapi sesekali tidak apa-apa. Jelas ini kita akan delete. Menentang tapi sesekali boleh. Ini berarti tidak konsisten dalam prinsip dia. Jadi yang paling tepat adalah yang C teman-teman semua. Menolaknya tegas, nolak, tidak mau karena itu bertentangan dengan peraturan. Karena di sini tuh ada teman-teman. Padahal itu dilarang. Kalau udah dilarang banget kita nggak boleh teman-teman. Itu sudah 100% menolaknya karena menyalahi aturan yang ada. Tidak boleh melanggar aturan yang berlaku. Terlebih adanya ajakan pada memuluskan kegiatan dengan imbalan uang. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya. Itu namanya dengan KKN. Teman-teman yang belum daftar di kelas belajar P3 Guru di tahun 2023 ini di angkatan ketiga, silakan teman-teman untuk chat di WA Mintera ya teman-teman ya. Di 087723317506. Kita akan coba untuk belajar di September ini teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman ya di soal nomor 5. Saya memiliki pesaing dalam penyesuaian jabatan menggunakan tes komputer. Pesaing saya salah satu guru yang memiliki kompetensi tinggi dibanding saya, maka saya akan apa? Jadi soal nomor 5 ini biasanya itu keluar itu tentang bagaimana kalau misalkan kita lagi mendaftar lomba, misalkan seperti guru berprestasi di kabupaten atau kota teman-teman semua, maka ada saingan-saingan teman-teman yang terlihat itu kompetensinya itu tinggi. Entah itu dia menggunakan media pembelajaran yang baik pada saat penilaian dan lain sebagainya. Nah, kita tuh apa nih teman-teman? Sikap kita
harus melakukan apa? Apakah A mundur karena tidak bisa mengalahkannya? Jelas ini kita akan pilih, ini nggak akan kita pilih teman-teman, karena ini adalah pesimis yang akan kita pilih. Yang B, mencoba dahulu, siapa tahu berhasil. Oke, kita akan checklist. Merasa tertantang untuk terus belajar dan mencoba. Ini bagus teman-teman. D, putus asa. Oke, kalau udah lihat putus asa kita nggak akan pilih. Ikuti tes ala kadarnya aja. Ini terlalu ini teman-teman, tidak ada optimis atau tidak ada semangat-semangat. Nah, ini langsung delete aja teman-teman. Jadi yang paling tepat yang mana nih antara B dan C? Mencoba dahulu siapa tahu berhasil, itu iya memang. Tapi yang C kita ada poin lebih teman-teman. Kenapa bisa ada poin lebih? Di sini ada merasa tertantang. Berarti adanya merasa tertantang itu adalah ada pertarungan di dalam diri teman-teman, ada motivasinya lagi untuk terus belajar dan mencoba. Walaupun di sini sudah ada kompetensi tinggi di dalam saingannya, tapi kita tidak akan mundur. Kita harus tertantang, terus belajar dan mencoba sehingga nanti kita bisa mengalahkannya atau kita bisa berprestasi seperti orang tersebut. Jadi kita nggak akan pilih option yang pesimis seperti itu ya teman-teman ya, apalagi secara ala kadarnya saja. Bisa jadi option ini nanti keluar di atasnya Bapak Ibu semua. Semoga ini bisa menjadi sebuah bahan untuk Bapak Ibu semua untuk bisa lebih bisa meneliti lagi teman-teman untuk objek-objek atau soal-soal yang berkaitan dengan situasi kerja seperti ini. Tetap semua jangan lupa ya di subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua, saya doakan yang menonton, like, dan subscribe, serta membagikan semuanya bisa lulus jadi ASN 2023 ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nanti kita akan update lagi teman-teman ya di soal berikutnya, di part selanjutnya. Terima kasih teman-teman ya, dadah.